Selamat pagi kepada sahabat Ngromet dimanapun Anda berada. Teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu atau mungkin ada juga yang belum tahu bahwa rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan kita yang itu kita rayakan setiap tahun itu sebenarnya kalau kita gali lebih dalam itu banyak pesan-pesan yang ingin atau bisa dipetik hari ini. Pesan apa itu? Pesan yang pertama misalnya kita langsung saja ya dibatasi durasi periodisasinya kita dari Hiroshima Nagasaki, itulah jatuhnya bom Amerika itu kan tidak semua orang tahu, tapi ada satu tokoh kita yaitu Sultan Syahrir itu nyatanya tahu tentang berita itu. Yang itu akhirnya beliau meyakinkan kepada para tokoh-tokoh yang tua terutama yang itu duduk di keanggotaan BPUPKI untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa Syahrir itu berpikiran seperti itu? Karena dia melihat adanya peluang, yaitu pesan yang pertama adalah peluang. Jadi kalau kita merujuk pada ilustrasi cerita itu, kadang-kadang peluang itu memang harus digunakan pada waktu itu. Coba bayangkan kalau waktu itu Syahrir itu sama dengan yang lain, sudah kita tunda saja kemerdekaan itu, menunggu kepastian benarkah Jepang itu sudah kalah. Itu yang pertama, pentingnya memanfaatkan momentum ya, karena dulu kalau seandainya ditunda ya sudah mungkin tertunda kemerdekaan. Nanti melaju lagi ada peristiwa namanya Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu adalah kombinasi golongan tua dengan golongan muda. Jadi dalam membangun suatu sistem atau suatu tatanan apapun, tatanan sosial, tatanan politik, bahkan suatu negara itu diperlukan kerja kolektif, kerja sama, baik itu golongan tua, golongan muda. Jadi tidak boleh yang tua merasa lebih berpengalaman lalu meniadakan yang muda. Yang muda juga nggak boleh merasa lebih pintar daripada yang tua, karena walau bagaimanapun yang tua lebih banyak dari segi pengalamannya. Itu adalah pesan dari peristiwa Rengas Dengklok. Dan lagi setelah Rengas Dengklok kita dulu pasti mengenal ada namanya rapat atau proses penyusunan teks proklamasi yang itu diadakan di rumah Laksamana Maida. Laksamana Maida itu termasuk orang yang unik menurut saya. Harusnya beliau juga dianugerahi pahlawan karena beliau meskipun orang Jepang, tapi dia rumahnya itu diizinkan untuk rapat penyusunan naskah proklamasi gitu. Tapi mungkin tidak bisa semudah itu karena mungkin dengan dalih dia orang Jepang dan seterusnya. Dari peristiwa itu terjadi adanya polemik siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi itu. Akhirnya para orang-orang atau peserta rapat itu bernegosiasi, lalu atas ide dari Soekarni disepakati diwakilkan saja pada Bung Hatta dan Bung Karno. Artinya apa? Dalam kondisi tertentu ketika itu memang adalah untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang lebih banyak, idealnya kita itu menanggalkan kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis dan kepentingan yang itu sifatnya hanya segelintir. Yaitu coba seandainya pada waktu itu tokoh-tokoh yang hadir di rumah Maida itu atau di rapat itu ngoyal semuanya, ya sudah nggak jadi dinatangani naskah itu. Padahal naskah itu adalah naskah yang itu nanti akan dibacakan di hari berikutnya itu. Terus ada lagi setelah itu adalah kejadian yang mungkin tidak banyak diketahui. Ada setelah naskah proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno, itu ada orang-orang yang datang terlambat meminta kepada Bung Karno agar dibacakan ulang teks proklamasinya. Gimana waktu itu? Akhirnya Bung Karno berpikir nggak bisa, namanya deklarasi kemerdekaan itu hanya dibacakan satu kali seumur hidup, satu kali dalam sejarah. Akhirnya Bung Karno untuk dalam tanda petik mengakomodir usul orang-orang yang datang terlambat itu, beliau hanya membacakan sambutan proklamasi atau sambutan dalam konteks setelah pembacaan itu, tidak membaca ulang naskah proklamasi yang sudah dibacakan sebelumnya gitu. Jadi itu memang ada kejadian waktu itu, termasuk mengapa awalnya dipindahkan ke rumah beliau di Pegangsaan itu karena ada berita intelijen
di Gambir atau lapangan Halim, sekarang lapangan Gambir, dulu Halim ya. Itu Halim Perdana Kusuma itu dijumpai pasukan-pasukan tidak dikenal yang itu akan menggagalkan pembacaan naskah proklamasi. Dan yang sudah sering kita ketahui, proklamasi itu diselenggarakan pada bulan puasa, di saat bulan mulia. Maka saya dulu sering setiap bulan Agustus pasti membuat postingan ya di IG atau di WA saya, itu 17 Agustus itu bagi kita bangsa Indonesia itu bermakna, karena kita dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan bulan puasa, bulan yang sangat mulia. Maka dalam cerita itu setelah selesai penyusunan naskah itu kan ada skorsing waktu, yaitu untuk yang muslim biar bisa berbuka puasa, karena pada waktu itu yang menjadi peserta rapat atau peserta upacara peserta pembacaan proklamasi pertama itu diikuti oleh berbagai kelompok golongan. Jadi bukan hanya orang muslim, jadi semua komponen bangsa Indonesia itu terlibat di situ. Maka tidak bisa dibenarkan kalau ada klaim sepihak bahwa kelompok ini lebih banyak jasanya bagi Indonesia. Tidak, semua berjasa ya. Maka di UUD 45 itu kan digunakan diksi seluruh tumpah darah Indonesia, siapapun yang darahnya itu tumpah untuk mendirikan Indonesia itu bisa dikatakan adalah pahlawan gitu kan. Maka menurut saya definisi pahlawan itu juga harus diluruskan, apakah pahlawan itu hanya yang berjasa setelah proklamasi, ataukah sebelum proklamasi, ataukah semenjak Belanda datang ke Indonesia, ataukah sejak masa kerajaan Hindu Buddha, ataukah mungkin sejak masa Islam dan seterusnya, sehingga takrif atau definisi pahlawan itu bisa jelas, tidak dipelintir untuk kepentingan tertentu gitu. Saya kira itu banyak sebenarnya nilai-nilai tentang proklamasi tadi, nilai memanfaatkan momentum, nilai kombinasi atau kerjasama golongan tua dengan golongan muda, antara kaum muda dengan kaum tua itu harus selaras ya. Terus nanti adanya keinginan atau kesediaan untuk mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sesaat, atau pentingnya juga adalah kebersamaan dalam memperjuangkan kemerdekaan itu. Terus setelah kemerdekaan itu ada yang berpikir perjuangannya sudah selesai, belum. Nanti ada waktu atau setelah kemerdekaan itu kita masih datang Nitsa itu sekutu. Nah, sekutu artinya apa? Setelah merdeka itu sering saya katakan itu bukan berarti perjuangannya lebih mudah. Mengutip bahasanya Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri ya. Termasuk hari ini kita melihat kita harus berjuang menyelesaikan COVID-19 yang itu membawa dampak kelesuan ekonomi, terus mungkin kemacetan kehidupan sosial dalam masyarakat kita. Terus kita juga sedang beberapa hari ini ditempa beberapa kasus yang itu dalam artian menguras tenaga. Makanya saya senang kemarin waktu HUT RI yang ke-77 itu ada hiburannya, itu sejenak melupakan masalah bangsa, tapi masalahnya itu enggak selesai loh, itu hanya sejenak saja kan. Itu. Ya memang kita enggak bisa membandingkan bangsa kita dengan bangsa lain, tapi seharusnya dengan berkaca pada sejarah-sejarah para pendahulu kita, dengan dulu keterbatasan yang ada, artinya peluang perjuangannya juga kecil, dengan senjata yang seadanya, nyatanya bisa merdeka loh. Sekarang dengan apa ada, nyatanya idealnya kita harus lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera dan seterusnya. Itu sih saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. See you next time. Jangan lupa minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.